Pertama-tama kita harus posisiin pasiennya itu semi fowler namanya, FOWLER. Itu sebenarnya tergantung ya, ada yang bilang 30 derajat, ada yang bilang 45 derajat, itu tergantung persepsi kelompok kalian. Pokoknya itu harus agak miring. Terus habis itu orangnya itu harus disuruh nengok ke salah satu sisi, bisa 90 derajat. Oke. Nah ini pasiennya kan sebenarnya lagi duduk nih, lagi ada senderan gitu. Jadi seharusnya ininya itu jangan yang terkontraksi gitu SCM-nya, sternocleidomastoid. Jadi ini kan mastoid, ini sternocleidomastoid. Di sini nanti ada otot lagi. Di sini ada triangle gitu, ada segitiganya. Jadi nanti internal jugular vein itu ada di sini. Kalau misalnya SCM-nya berkontraksi, itu nanti dia kayak tekan gitu, makanya nggak kelihatan kalau misalnya itunya berkontraksi. Jadi itu kalau misalnya orang yang normal biasanya nggak terlalu kelihatan. Ini nanti kalau misalnya kalian mau ukur itu, kalian taruh ini di incisura jugularis di sini. Ini kan ada clavicula 2, terus di sininya pas. Jadi kalian taruh di situ, terus habis itu kalian ukur aja dari sini. Ini pakai 2 ruler ya maksudnya, pakai 2 penggaris. Ini kayak gini, terus hitung aja ini kira-kira denyutannya tuh sampai mana paling atasnya. Jadi kalian hitung, misalnya di sini dapatnya 2 cm misalnya. Itu kalian harus tambahin dengan yang jarak dari incisura jugularis ke jantungnya. Jadi kira-kira dari incisura jugularis ke jantungnya itu 5 cm. Makanya tadi kan kita dapatnya misalnya 2 cm. Jadi 2 plus 5 kayak gitu. Jadi hasilnya 7. Yang nggak normal itu kalau misalnya lebih dari 8 atau lebih dari 3 pas waktu kita ukurnya. Karena kan itu kita tambahin 5. Begitu. Terus kalian udah pernah lihat JVP-nya sendiri belum? Pernah? Ada belum ya? Oke. Jadi JVP itu karena dia itu termasuk denyutan dan vena, dia itu denyutnya beda gitu dibanding arteri. Jadi kalian bisa lihat dia itu ada kayak double denyut gitu. Wave-nya itu kayak gitu kan. Jadi setiap kalau misalnya kita denyut arteri kan kayak gitu kan. Kalau misalnya di JVP itu dia kayak kayak gitu. Jadi enggak kayak arteri gitu maksudnya. Itu kan SCM-nya tuh. Kalau misalnya dia lagi kontraksi itu dia kurang kelihatan, jadi harus disuruh diistirahatkan gitu. Jadi pasiennya harus kayak nempel ke bednya gitu. Nah itu nanti kaitannya sama jugular reference. Jadi kalau misalnya kita melihat ada sebuah denyutan kayak gitu, terus kita sebenarnya ini nggak yakin ini itu termasuk arteri karotid atau ini internal jugular vein kayak gitu. Kita bisa kasih manuver ke jugular gitu. Jadi kita pencet di sini di heparnya, terus nanti orang apapun itu bakal terjadi peningkatan. Jadi orang yang normal JVP-nya bakal meningkat, tapi itu enggak yang permanen gitu, cuma meningkat sebentar gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngecek ini apakah benar internal jugular vein atau enggak, itu kita bisa pakai step atau jugular reflex gitu. Terus kalau misalnya dia itu termasuk yang internal jugular vein, itu kalau misalnya kita palpasi, kita nggak bakal terasa. Jadi ini pure cuma kita lihat aja, dia harus double kayak gitu. Baru ini kita katakan sebagai JVP. Kalau misalnya kita pegang, terus kita keraba denyut kayak gitu, itu sebenarnya arteri karotid, bukan JVP. Dia itu nggak bisa kerasa.
punya privilege. Ini namanya base. Dia punya base. Dia itu bagus banget buat pemeriksaan fisik. Karena dia itu oke. Jadi ini namanya bisa dikasih di sini. Jadi ini aku dapat apa ya? Cara mengingatnya gampang. Pasti kalian pernah dengar APTM 2245. Pernah dengar? Ya itu. Jadi APTM 2245. A-nya itu aorta, itu ada di SIC 2. P pulmonal, ya kan? Itu juga di 2. Terus T tricuspid di 4. Terus habis itu M mitral di 5. APTM 2245. Begitu. Nah, itu stories itu di dekat-dekat 4 sama 5 di daerah kira-kira di sini. Itu biasanya dia kira-kira 2 cm dari parasternal. Jadi ini bisa parasternal di sini, dia itu kayak kesini dikit gitu. Di SIC 4 atau 5, tergantung orangnya. Dan ini juga tergantung dengan habitus orangnya. Habitus itu artinya misalnya ini orangnya kurus, apa dia agak gendut gitu. Nah itu kita bakal pegang. Kadang-kadang nggak pegang, tapi nggak apa-apa. Itu kita bisa suruh dianya mirip juga gitu. Itu seharusnya harus. Cuma kalau di checklistnya tadi aku lihat nggak ada sih. Tapi itu sebaiknya kita bisa suruh mungkin ke depan atau bisa kita suruh LD kayak gitu. Pokoknya nanti kita pegang itu stories-nya. Terus nanti pelaporannya setelah kita kelar checklistnya ya. Palpasi. Oh ya ini karena ini masih inspeksi, itu biasanya orang yang kurus banget itu baru kelihatan. Biasanya nggak kelihatan itu stories-nya. Baru setelah kita lihat inspeksinya baru kita palpasi. Itu lihat kan di situ ada posisi supinasi, lateral decubitus. Saranku sih minimal 2 aja ya. Kalau misalnya lebih dari itu nanti kalian kehabisan waktunya gitu. Jadi kalau mau ya begini, terus begini, gitu sudah. Terus pelaporan pemeriksaan lokasi ya bilang aja boleh pakai parasternal, boleh berdasarkan mid clavicula gitu. Itu biasanya kalau misalnya dia melebihi mid clavicularis itu termasuk ada sampingkron gitu. Kadang-kadang itu bisa LVH, bisa yang lain gitu. Pokoknya kalau dia udah melewati mid clavicularis itu udah normal. Atau ada juga yang bilang 10 cm dari parasternal. Jadi boleh 10 cm dari parasternal, boleh melebihi mid clavicularis, terserah kalian. Terus diameter. Biasanya orang itu 1 cm sampai 2,5 cm. Itu terserah kalian. Terus amplitudo. Ini kalau aku diajarannya kita pegang pakai jari, terus nanti kita lihat misalnya dia kuat angkatnya berapa. Cuman itu menurutku sih agak kurang enak, tapi ya udah kita bikin aja. Terus durasi, ya durasi begitu. Terus Frill itu kayak kita kena berkerannya gitu. Itu nanti berkaitan sama yang pelaporannya 1 sampai 6. Terus perkusi, nah ini perkusi. Apa? Boleh coba perkusi di kamu sendiri. Terserah ya. Oke. Jadi perhatikan, ini perkusi. Kita jangan pernah ininya nempel. Karena ini tuh bakal meredakan suaranya. Karena vibrationnya bakal ke hantar lewat sini juga. Jadi kita harus satu gini doang. Terus baru kita kenain di backpacknya, distal interphalangeal joint-nya di sini. Kalau bisa, jangan pas 90 derajat kayak gini. Tapi kalau bisa tuh kayak mirip kayak gini. Soalnya kalau misalnya pas kayak gini tuh sakit. Kalau kelamaan sakit. Jadi kalau bisa agak mirip kayak 45 derajat atau berapa gitu. Jadi ininya jangan nempel, jangan begini, harus begini. Terus jangan 90 derajat kayak gini. Kalau bisa agak miring dikit gitu. Kayak gini nggak terlalu sakit soalnya. Kalau misalnya pas 90 derajat kayak gini biasanya sakit. Jadi agak miring dikit aja. Kayak gitu. Soalnya aku kadang-kadang lihatnya teman-temanku tuh masih ada yang masih nempel gitu. Jadi pas waktu perkusi itu kayak gini. Seharusnya kayak gini. Begitu.
terus batas jantung ya bisa juga. Pernah ini kan pas satu semester sebelumnya batas jantung itu sama aja sih. Auskultasi sih yang berbeda ya. Jadi auskultasi itu yang normal, itu kan jantung ada BC1, BC2 ya kan. Nah ini tuh bisa ada dua kemungkinan. Satunya itu ada suara tambahan, misalnya BC3, BC4, atau ada systolic klik gitu, ejection klik atau apa gitu. Jadi itu suara tambahan gitu. Tapi kalau misalkan dia ada sebuah gimana bahasa Indonesia? Jadi satunya itu ekstra sound, nambah. Tapi ada satu lagi yang bising. Bising itu juga sebenarnya tak suara tambahan, tapi dia beda gitu karakteristiknya. Kalau bising itu kayak ada gitu. Tapi kalau misalnya suara tambahan, bunyi tambahan itu biasanya dia kayak klik atau apa gitu. Jadi dua-duanya sebenarnya itu termasuk suara tambahan atau suara ekstra gitu. Cuman satunya itu kayak lebih kayak gitu, satu lagi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalau yang di internet, kalau yang suara bising kayak gitu itu namanya murmur. Murmur itu bahasa Inggrisnya itu artinya kayak orang bising-bising. Kalau misalnya di kelas ada dosen di depan dia lagi ngomong apa gitu terus kayak gitu. Itu murmur. Terus kalau misalnya yang itunya bunyi tambahan kayak biasa BC3 misalnya gitu. Jadi ini nanti ada screening fisiologis, tapi biasanya sih nggak mungkin sampai situ. Jadi kalian tinggal bilang aja BC1, BC2. Terus ini saya tidak menemukan bunyi tambahan, tapi jika ada saya akan laporkan misalnya lokasi, apa terdengar, frekuensi, transmisi, dan lain-lain gitu. Jadi syarat musik suatu pelaporannya, kalian bilang aja, ini saya tidak mendengar apa-apa, tapi kalau ada saya akan melaporkan dan kayak gitu. Jadi itu nanti ikutin persepsi kelompok kalian juga gitu. Tapi overall, yang paling penting itu biar kelihatan kalian ngerti. Itu kalian cek radiasi atau transmisi. Jadi maksudnya radiasi atau transmisi itu biasanya kalau misalnya orang itu memiliki sebuah bunyi bising jantung kayak gitu. Itu enggak hanya di jantungnya aja yang bisa kedengaran. Jadi kadang-kadang itu bisa melebar ke sini, misalnya ke arteri yang aksilaris. Pokoknya ada pembuluh darah. Lupa arteri atau vena, dia itu ke aksilaris. Jadi kalian bisa nempelin stetoskop ke sini atau misalnya cek di JVP juga bisa. Jadi biar kalian kelihatan ngerti, itu kalian cek di sini sama di sini di aksilaris. Bilang aja, oh ini nggak ada radiasi atau transmisi ke bagian sana. Seharusnya itu nanti kalau misalnya kalian search di internet pasti ada. Kalau masalah sih itu satunya karena ada something wrong sama paru-parunya, makanya dia bisa ke aksilaris dan lain-lain gitu. Kalau misalnya yang JVP sih kalau nggak salah itu masalahnya tentang heart failure dan lain-lain gitu. Terus kalau misalnya kalian mau itu juga boleh. Itu kan ada nada to pitch, ya kan? Pasti sebuah suara itu ada yang suaranya tinggi, ada yang suaranya rendah. Frekuensi tinggi, frekuensi rendah. Itu otomatis kita harus ceknya pakai stetoskop kan ada dua tuh. Yang gede itu namanya diafragma. Terus yang satu lagi itu bell kalau bahasa Inggrisnya. Yang bell itu bagusnya buat yang suara rendah. Jadi kalau misalnya kalian mau, itu kalian gini misalnya. Kalau bisa tuh pegangnya kayak gini ya. Ini kan ada kayak bagian ujung-ujungnya. Ini pegangnya begini, terus habis itu kalian puterin aja, kayak gitu. Biar kalian kelihatan lebih wow gitu. Kok kalian tahu gitu? Karena biasanya dosen tuh biasanya seru gitu kalau misalnya lihat oh ini anak diajar siapa nih? Terus apa ini? Gimana? Ini kalau kalian mau dengar kebenarannya bisa ada di YouTube, ada banyak banget. Tapi biasanya sih nggak pernah dikeluarin. Biasanya makanya nggak yang bersuara gitu. Iya semua. Soalnya kalau yang barusan kita itu ada yang pemeriksaan buat denyut jantung. Yaitu dia ada suaranya. Manekinnya tuh beneran dicolok terus ada suaranya gitu. Tapi seharusnya punya kalian sih selama ini kita nggak ada yang
Ya. Kalau apa kadang Kalau kemarin rusak, nggak tahu kalau sekarang. Tapi kalau nggak salah ada sambil yang paku ya? Paku nggak sih pakai? Tapi mana itu paku ya? Kita bisa dengan gubernurnya. Iya. Kalau nggak salah sih paku ya, ada bisa beneran kedengaran gitu. Tapi saya yang pakai kalian sih nggak ada. Ya udah sih, kalian udah cuci tangan dan lain-lain. Tapi mungkin yang perlu aku tambahin tuh, kalau misalnya kalian yang ikut kontis tadi, itu kan ada tuh yang grade 1, 2, 3, 4, 5, bla bla bla, yang mulai dari 4-nya itu ada thrillnya. Jadi itu kalian pegang di kutus kontisnya, kalau bisa tuh pegangnya di sininya, di apa, telapak tangannya. Jadi kayak gini. Terus kalau misalnya kalian perlu ya di begini juga boleh. Ada yang begini, ada yang begini. Terserah kalian, itu nanti ikutin aja persepsi kelompoknya. Boleh begini, terserah. Terus habis itu dipegang, dirasain, terus ya udah gitu. Dan kalau bisa itu sambil disuruh pasiennya hirup napas dan keluarin napasnya. Karena kadang-kadang itu dipengaruhi oleh siklus pernapasan. Aku mau nambah mas